同学们早上好. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Khususnya kelas 1A ya. 今天我们要学汉语. Nah, hari ini kita mau belajar bahasa Mandarin ya. Nah, ya, 现在我们上汉语课ya. Sekarang kita mengikuti pelajaran bahasa Mandarin. Oke. Untuk hari ini ya, karena cuma 1 jam pelajaran, jadi maaf videonya mungkin agak terlambat. Jadi karena hari ini ya, 我们第一天上课, hari pertama kita belajar ya. Dan kebetulan kalau jadwalnya ini kan Rabu dan Jumat, berarti kita nggak ketemu untuk PTM ya. Jadi kita online terus. Jadi hari ini mungkin perkenalan ya. Perkenalan dulu. 老师叫 Agung, berarti 老师 bernama Agung ya. Bojao Agung. Jadi Niman Keijao, kalian bisa panggil Keijao wo. Agung Lause boleh, Lause Agung juga boleh ya. Selanjutnya untuk Jiaocai itu bahan ajar ya. Kita pakai Jiantao Huayu ya. Jiantao Huayu di sini ada 2. Kepen sama Lian Sije ya. Mungkin yang sudah beli di yayasan sudah punya ya. Yang nih. Nah, ini Jiantao Huayu, ini kepennya ya. Kepen itu buku pelajarannya. Ke itu kan pelajaran ya. Kepen. Buku pelajaran. Selanjutnya ini Lian Sije itu Liansi itu latihan ya. Je itu kan buku atau album, juga itu juga pen itu juga buku kan. Jadi nanti bukunya untuk buku pelajarannya berarti ada 2 ya. Kepen sama Lian Sije. Kepen itu untuk materi pelajarannya ya. Sementara Lian Sije, nah ini karena kita sudah beli ya, jadi Lause pakai untuk PR. Jadi nanti untuk Banzi atau buku tulisnya untuk PR tidak perlu ya. Jadi kita untuk PR pakai Lian Sije aja. Selanjutnya untuk Banzi itu buku tulisnya ya. Lause pakai cukup 2 aja ya. 2 catatan sama PS ya. PS itu jiaoshi joye ya. Jadi PR dalam kelas ya, atau latihan dalam kelas. Yang pincipen ya, buku catatannya. Nah, jadi 1 juga. Jadi buku pelajaran 2, buku tulisnya atau catatan 2 ya. Kalau untuk kotaknya, nah karena ini kesepakatan udah mulai dulu ya, guru Mandarin. Untuk kotak itu sebenarnya sama saja ya, 8, 10, 9 sama saja. Cuma yang membedakan kan kotak itu kan, kalau yang 8 kan lebih besar. Jadi disarankan kalau untuk kelas 1 dan 2 itu pakai kotak 8. Jadi bukannya mewajibkan harus yang kotak 8, enggak ya. Jadi untuk kelas 1 dan 2 pakai kotak 8 kalau ada.
Kalau nggak ada ya yang 9 nggak apa-apa. Lebih bagus. Jadi semua antara 9 sama 10 kita pakai yang 9. Pokoknya mana yang lebih besar kita pakai yang itu. Masalahnya karena baru latihan ya, kelas 1, 2, mungkin belum terbiasa nulis Mandarin, mungkin kalau kotaknya terlalu kecil agak susah. Cuma itu aja alasannya ya. Jadi bukan, sebenarnya sama saja. Nah, kalau kelas 3 ke atas itu emang sudah kotak yang mulai agak kecil ya, karena mungkin catatannya agak banyak. Jadi kalau kotaknya terlalu besar nanti malah apa itu, terlalu makan halaman ya. Jadi cukup kotak yang 10. Cuma itu aja ya. Dan untuk pelajarannya, karena kita pertama ya, kita belajar bahasa Mandarin mulai dasarnya kita belajar pinyin. Pinyin itu apa? Pinyin itu belajar mengeja atau spelling ya, spelling. Spell. Jadi pin itu kan mengeja. Pin itu kan menggabungkan yin bunyi. Jadi mengeja. Jadi sama seperti kita belajar cara membaca, belajar membaca ya. Pinyin itu begitu ya, membaca. Jadi seumpama kita di Indonesia kan B A ba, nah seperti itu. C A ca, B I B, nah gitu ya. Nah pinyin juga seperti itu. Kalau kita nggak bisa pinyin, kita tidak bisa membaca huruf Mandarin. Jadi seumpama kita ya, karena pinyin itu cara bacanya, jadi biarpun lambang ditulis B tapi bukan seperti B bahasa Indonesia ya, jadi beda nanti ya. Kalau hari ini saya cukup perkenalan ya, nih contoh selanjutnya ya dari pinyin ya. Selanjutnya untuk huruf Mandarin. Nah, huruf Mandarin itu beda sama huruf bahasa lain ya, karena huruf Mandarin itu simbol ya, bukan dieja, bukan bacaan. Makanya ada pinyin. Maksudnya gimana? Jadi huruf Mandarin itu simbol, seperti contohnya seperti angka 1. Nah, itu kan kita kalau nggak tahu itu 1 kan nggak beda. Kalau itu bacaan SATU kita kan bisa membaca 1, tapi huruf Mandarin beda ya. Huruf Mandarin itu seperti simbol atau karakter. Jadi kita harus tahu, ini bacanya seumpama ini contoh ya, seumpama 1 I berarti tulisannya gitu. Itu bacanya I. Garis 2 itu artinya 2, bacanya R. Nah, seperti itu ya. Jadi hari ini 1 jam pelajaran untuk perkenalan aja ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita mulai belajar pinyin ya, pinyin ya. Kalau saya bahas sedikit ya. Pinyin itu yang utama itu ada 3 ya. Ya emang tiga bagian. Itu harus bisa karena itu dasar ya. Ada namanya sengmu. Sengmu itu konsonannya. Mungkin kalian dulu pernah belajar cuma mungkin nggak tahu ya. Sengmu itu apa? Contohnya po, po. Nah, itu sengmu ya. Jadi konsonan po, po, mo, fo. Nah, itu sengmu. Selanjutnya yunmu. Yunmu itu vokal. Vokal itu ya A, I, nah itu U, itu vokal. Selanjutnya sengtiao. Sengtiao itu nada ya, nada ada 4 ditambah 1 nada ringan. Jadi contohnya A. Nah, jadi kalau A nada 1 dibaca A gitu ya. Nada 2 A, 3 A, 4 A. Kalau dari ringan cuma A gitu aja ya, A. Jadi untuk lebih jelasnya di pertemuan berikutnya ya. Yang penting kalian tadi siapkan ya untuk
belajar bahasa Mandarin, Jiaochainya atau buku bahan pembelajarannya, ada Kepen, buku pelajaran bahan materi ya, sama LKS. LKS tuh ya Lian Sice itu, kalau di sini LKS ya, Lian Sice, LKS, terus buku catatan dan PS, Pijipen sama Fu Jiaose Fu Ye Pen ya. Ya Fu Ye. Kok Fu Ye? Maaf, Zoye. Maaf ya. Fu Ye itu kerjaan sampingan. Zoye ya. Biasanya Ketang Zoye Pen. Nah, Zoye Pen itu buku PR atau buku latihan, buku untuk mengerjakan soal ya, Zoye Pen. Zoye Pen. Selanjutnya untuk ya tadi buku pembelajarannya, buku tulisnya. Selanjutnya terakhir untuk alat tulis ya. Alat tulis ini untuk bahasa Mandarin tidak boleh pakai pulpen ya. Ya kebetulan kalian kelas 1 kan nggak ada pulpen, memang dasar untuk biarpun pelajaran lain juga sama ya. Tapi untuk bahasa Mandarin kelas 1 sampai kelas 6 tidak boleh pakai pulpen ya. Bukan ini untuk belajar nanti ya, karena kita baru belajar, mungkin karena bahasa Mandarin ini penulisannya tidak seperti huruf. Kalau huruf biasa kan hurufnya cuma ada mungkin kayak alfabet yang kita pakai cuma ada berapa, 26 atau berapa ya. Nah kita itu hurufnya banyak, jadi menghafalinya agak susah ya, jadi kemungkinan salah itu ya agak besar lah. Jadi karena untuk latihan disarankan tidak boleh pakai ballpoint. Kalau ballpoint nanti menghapusnya susah, titik X ya, jadi pakai pensil ya. Ya udah cukup sampai sini ya penjelasannya. Hari ini Lausa mau ngajarin dikit tentang doa. Doa ini ya, ini ya. Ya doa ya, kalian kan sudah sebelumnya sudah pernah diajari di TK ini sudah ya. Jadi Lausa cuma bacakan sekali ya, nanti lebih kita bahas di pertemuan lain ya. Kalau mungkin agak apa itu, mungkin lebih apa tuh supaya diulang supaya lebih apa itu lafalnya lebih lancar lagi ya. Nah, Lausa cuma mengulang karena kalian di TK Lausa yakin sudah pernah dengar, sudah pernah belajar ya. Kita mulai dari doa belajar ya. Doa belajar kita mulai ya. Nomor 1 ya. Cijo itu kan memohon ya, meminta kepada Tuhan. Cijo mohon atau mohon ya, kalau kita artikan. Cijo Sangti Tuhan, Paoyo memberkati, woman kami, lai datang, sangke ya, sangke itu kita belajar di sekolah ya, seperti pembelajaran namanya sangke ya. Ke menjadi seorang, supaya menjadi seorang. Hao haizi anak yang baik, hao xueseng murid yang baik, amin amin. Nah itu ya. Selanjutnya doa makan ya, atau doa istirahat makan. Kanxie terima kasih, Sangti Tuhan, Ci memberi, woman kami, Tianxin Ci memberi kami makanan, Shi supaya, woman kami, Jiankang sehat, kuaile gembira atau bahagia, amin amin ya. Selanjutnya tisan ya. Tisan itu ketiga, ini doa saat fangshui ya. Fangshui itu pulang sekolah atau pelajaran sudah selesai, jadi pelajaran sudah habis ya, selesai, sudah nggak ada pelajaran lagi. Cijo mohon, Sangti Tuhan, Paoyo
Pauyo itu memberkati, woman kami, fang shui pulang sekolah. Pulang sekolah itu namanya fang shui, huija kembali ke rumah, ilu sepanjang jalan, aman, ilu ping an, ilu itu sepanjang jalan, ping an selamat ya, aman amin ya. Ya. Video pembelajaran hari ini langsung akhir sampai sini ya. Yo, 今天的课就到这里. Pelajaran hari ini cukup sampai sini ya. 同学们再见.